semuanya, balik lagi sama aku Riza Septiani Subroto, ibu rumah tangga biasa yang sedang belajar menabung dengan cara menyenangkan. Oke, sekarang untuk mengawali video aku mau cerita kalau kemarin tuh ada pembagian koperasi PKKRT gitu gak sih? Ya, tabungan yang setiap bulan aku isi 100.000. Di sini puji Tuhan udah dibagi dan ada bunganya juga sekitar 18%. Aku nggak bisa tunjukin catatannya ya, karena nggak aman juga kan. Untuk tabungannya aku udah isi 1.100.000. Jadi tiap bulan itu 100.000 yang udah aku taruh di dompet disiplin. Jadi udah ada alokasi dana untuk arisan dan juga tabungan PKK. Oke, setelah ini aku mau catat sisa uang budgeting di bulan Februari. Di sini untuk tagihan listrik ya, token kayak gitu biasalah habis, terus internet juga habis. Untuk PDAM ternyata puji Tuhan di bawah budget yang udah aku tentuin, jadi masih ada sisa 15.000. Kayaknya besok mau aku kembalikan lagi jadi 50.000, gak perlu nambah 10.000 lagi. Terus untuk LPG dan galon masih aman juga, ada sisa 35.000. Lumayan. Sekarang aku juga lagi ngurang-ngurangin jajan. Jadi misalnya ada uang nganggur, aku langsung tabung aja. Oke, lanjut lagi. Untuk beras di sini masih utuh karena kemarin aku dikasih sama papa. Jadi uangnya aku kembalikan aja. Terus lanjut untuk iuran gereja seperti biasa masih di situ karena belum disetor juga. Untuk tabungan kesehatan udah habis karena langsung aku kasih ke tabungan keluarga. Ada belanja bulanan juga habis, arisan juga habis, dan untuk wifi di sini itu ada sisa 4.000. Karena sekarang aku sekalian evaluasi untuk bulan Maret, jadi nanti aku juga akan persiapan tulis pengeluaran, pemasukan, tabungan untuk bulan April. Aku mau lanjut lagi untuk hitung uang sisa budgeting. Puji Tuhan ada 154 dan di sini kayaknya uang beras juga aku mau keluarin aja. Gak aku pakai untuk beras bulan April. Jadi nanti biar alokasi bulan April tetap dari gaji April. Dan uang sisa budgeting ini mau aku masukkan ke tabungan album yang aku punya. Di sini aku mau tata dulu dan aku mau hitung apa totalnya udah bener sama catatan yang aku punya, 154.000. Dan ternyata puji Tuhan sama. Jadi nanti tinggal kita update tabungan aja. Ada yang sudah cair nggak nih uang THR-nya? Lumayan ya, dapat 1 kali gaji yang nggak perlu dialokasikan untuk bulanan. Tapi biasanya sih udah sama para istri ada daftar pengeluarannya. Entah itu untuk baju lebaran, kasih orang tua, atau mau kasih bingkisan. Biasanya udah ada budget-budgetnya tuh. Aku cuma mau ngingetin aja kalau setelah lebaran itu masih ada hari-hari yang cukup panjang. Jadi uang THR atau gajian bulanan jangan dihabiskan langsung. Takutnya nanti ketika selesai hari raya nih, kita gak pegang uang sama sekali. Karena entah habis untuk kasih ke saudara, kasih ke orang tua, atau kasih bingkisan yang kita gak atur dulu. Dan misalnya uang THR yang belum ada tujuannya, belum ada untuk alokasi apapun, kalian bisa tabung aja, entah untuk beli emas karena kan harganya lagi naik nih. Untuk investasi juga masih lumayan lah. Terus bisa ditabung, entah ditaruh deposito juga bisa. Ada deposito yang langsung ke bank atau pakai aplikasi, atau investasi lewat aplikasi seperti Bibit. Selama ini sih aku masih belajar untuk lakukan investasi. Ada 2 aplikasi yang aku pakai, Neobank dan juga Bibit. Menurut aku keduanya untuk sementara waktu masih aman, jadi masih aku pakai dua-duanya.
Dan puji Tuhan juga tabungan atau investasiku masih berjalan. Jadi buat kalian jangan dihabiskan ya uangnya. Perbanyak nabung. Lebih baik kita nggak pegang uang kalau uangnya untuk hal yang tidak penting. Soalnya kalau kita pegang uang cepat habisnya. Entah itu ada aja kegiatannya, ada aja keperluannya. Kadang banyak orang yang salah persepsi ke aku, dikiranya aku tuh terlalu banyak uang gitu ya. Padahal uang yang aku kumpulin itu semua tabungan dari ketika aku kerja, ketika aku setelah menikah, atau setiap bulannya semua itu uang yang aku tabung. Jadi benar-benar gak aku pakai. Ketika mereka lihat, wah uangnya banyak ya, ya iya kan aku nabung. Jadi kalau misalnya kalian mau uang banyak, ya kalian nabung. Tapi jangan berharap kalau kalian mau kaya dari tabungan, karena gak bisa. Oke, menabung itu bukan untuk buat kita kaya, tapi untuk membantu kita, mempersiapkan kita ketika nanti ada masalah atau ketika kita memerlukan uang, kita gak perlu repot untuk mencarinya. Oke? Terus ada yang tanya, gimana caranya kaya kalau nabung gak membantu kita untuk jadi kaya? Ya caranya cuman kerja. Entah itu kerja yang gajinya bulanan, kalau misalnya kurang ya kita cari tambahan. Entah jualan, entah lewat jasa atau apapun itu, lakuin aja. Yang penting uangnya kan halal ya. Kalau investasi apa bisa bikin kaya? Jawabannya bisa jadi. Yang pertama, misalnya kayak kita nabung emas, nabung deposito, itu mungkin bukan menjadikan kita kaya, tapi uang kita tidak tergerus oleh inflasi. Tapi kalau misalnya kalian investasi lewat saham, mungkin bisa jadi, cuman resikonya cukup besar. Jadi kalau misalnya kalian mau dengan hasil atau laba yang besar, resikonya juga ikut besar. Kalau misalnya bunga yang kalian mau, udah kecil aja gak apa-apa, yang aman-aman gitu, bisa pakai deposito di neobank atau investasi lewat bibit. Tapi pilih yang pasar uang atau obligasi. Minimal ya pasar uang lah, kalau obligasi pertengahan, sedang-sedang. Eits, gak kerasa ya, ternyata udah update tabungan aja. Oke, di sini uangnya aku masukin satu persatu, jadi satu lembar itu satu slot. Lumayan, nanti bisa kekumpul banyak gitu ya. Ini adalah cara menabung yang mungkin sedikit menyenangkan ya, biar gak monoton kayak gitu terus. Aku juga berusaha untuk cari solusi supaya kita bisa nabung dengan cara yang menyenangkan. Apalagi tabungan ini juga lagi viral-viralnya, jadi mungkin udah banyak yang tahu. Buat kalian misalnya kepengen samaan kayak aku, punya alat-alat untuk nabung atau budgeting, kalian bisa langsung aja cek di kolom description dan langsung aja klik link yang ada. Buat para ibu rumah tangga juga masih cocok kok, karena alat dan bahan yang aku pakai semua murah meriah, sesuai kantong kita, kan aku kan juga ibu rumah tangga ya. Jadi harga yang aku cari pasti yang sesuai dengan kantongku. Tugas aku udah selesai semua ya, dari persiapan budgeting April, evaluasi bulan Maret, lanjut update tabungan, dan sekarang aku mau pamit dulu. Terima kasih banyak buat kalian yang udah support aku, udah like, subscribe, dan juga komen. Bye-bye.